Kami adalah Bitcoin Goceng. Ini merupakan series pembelajaran dari bitcoingoceng.com Yap. yang tentang pasar modal. Betul. Kalau Anda baru menonton video yang ini, pastikan menonton video yang lain juga Ya. di series pembelajaran. Di episode kali ini kita akan bahas tentang pasar modal. Yap. Ya, pasar modal dan tentang jenis transaksi. Ya. Nah, Jenis transaksi kali di ini pasar modal. kita bahas tentang jenis transaksi option. Oke, ini sudah jenis transaksi ketiga ya? Iya, sudah jenis Karena saya transaksi menggambarkan di dalam pasar modal hanya 3 tipe jenis transaksi. ketiga. Ini jenis ya. Yap. Ya, ada transaksi spot, transaksi futures, sama transaksi option. Yap, yang terakhir ini kita masuk ke dalam option. Kalau menurut referensi untuk membaca Sebenarnya gini, itu apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu Bitcoin.com, komunitas belajar bersama, penuh canda, penuh tawa, mari bergabung bersama. Together in knowledge, together in growth. Nah, seperti sebelumnya, sudah tahu nih pengertian dari spot, dari futures. Nah, sekarang kita masuk ke option tentunya dong. Oke. Oke, pengertian dari option ini apa sih, Bung? Nah, sebelum saya ke pengertiannya, ini pasti jangan sampai ada orang yang pelintir dan bingung ya. Ya. Berbeda jenis transaksi dan jenis pasar modal. Hmm. Kalau jenis-jenis pasar modal ada videonya. Yap. Jadi ada equity, ada derivatif, ada bond atau obligasi ya. Itu udah jenisnya. Nah, ini jenis transaksi ya. Yap. Nah, supaya kalian paham nih. Nah, kemarin agak aneh. Kok bisa mereka melakukan posisi sell walaupun beli barangnya? Nah, itu jenis transaksi futures, jenis ya. Nah, sekarang jenis yang lebih aneh lagi, namanya option. Option. Nah, Nah, option ini kalau saya kasih gampang, ini selalu kalau bukan Bitcoin goceng, kalau bukan memberikan analogi gampang, Iya. bukan. Bukan Ya, dong. ya. Gini, option itu terbagi dua, Apa aja? option call dan option put. Oke, kenapa namanya call dan put? Iya, kenapa tuh, Oke, Bung? call itu kita Telepon. call. Call. Put itu kita tutup telepon. Oh. Jadi dalam dunia capital market itu punya nama-nama berdasarkan jenis transaksi. Jadi kalau kalian dengar ada istilah long sama short, Iya, pernah dengar kan? Pernah. Long itu adalah buy. beli. Kalau short itu adalah sell. Oke. Karena kalau buy dan sell itu bukan istilah untuk market futures. Oh. Saya coba urutkan ya. Iya. Kalau di futures, di spot, yang pertama jenis transaksi pertama transaksi, karena ini sudah video ketiga, Iya. saya rangkumkan juga ya di ketiga video. Jenis transaksi pertama adalah jenis transaksi spot market. Nah, spot market itu istilahnya buy dan sell, Oke. beli dan Jual. jual. Dalam dunia futures, dalam transaksi yang kedua, transaksi futures, itu bukan buy dan sell, Apa tuh? itu long dan short. Oke. Kenapa long dan short? Karena jelaskan, kita pernah bikin loh video Pernah, di Bitcoin Goceng, pernah. tapi nanti kita remake lagi ya tentang kenapa istilah long dan short. Nah, dalam transaksi yang ketiga yaitu option. Itu namanya call dan put. jangan golput. Oke. Jadi call untuk harga naik, put untuk harga turun. Hmm. Long untuk harga naik kalau di futures, short untuk harga turun. Nah, tentunya kalau di spot hanya buy Sama sell. dan sell. Yap. Sell tidak untuk harga turun ya, tapi hanya menjual karena sudah dijelaskan sebenarnya sudah. kenapa. Oke? Sekarang ke call dan put. Oke, jadi nantilah sebentar ya kita bahas kok. Iya. Kalau misalnya ada exchange atau broker yang menuliskan penulisannya aja udah beda. Wah, itu hati-hati tuh. Hati-hati itu. Next kali ya hati-hati. kita Oke. bahas itu Nah, ya. kita bahas tentang call dan put ya. Ya. Nah, untuk put dulu deh. Hmm. Nah, put ini berarti kan untuk harga turun. Iya. Nah, ini untuk ini bahasa gampangnya, analogi gampangnya adalah kita membeli asuransi, Raf. Oh. Jadi gini. Oke. Katakanlah mobil ya. Saya nih, kamu kenal saya. Bang Jili ini kalau bawa mobil ugal-ugalan dia. Sangat ugal-ugalan. Oh, kayaknya berpotensi kecelakaan. Iya. Ya dong? Iya dong. Kalau kecelakaan berarti crash kan? Crash. Jatuh kan? Jatuh. Ya. Karena saya udah analisa ada kemungkinan seperti itu, saya beli asuransi Beli asuransi. atas nama Aha. saya.
atas nama kamu. Oke. Kan seperti kalau normalnya kita beli asuransi atas nama kita dong. Iya. Tapi ada orang yang memang agak psikopat memang dia ya. Psikopat. Dia ini kayaknya mau celaka nih orang, saya beli asuransi. Supaya apabila saya celaka, tentu yang dapat klaim asuransi siapa? Bung, atau saya? Anda dong. Kan Anda yang beli asuransi. Jadi beli asuransi untuk mengasuransikan saya. Tapi apabila terjadi kenapa-kenapa ke saya, Anda akan terima uang asuransi. Oke. Kalau makanya saya bilang kan psikopat nih, contoh psikopat. Kalau orang normal tentu kita akan membeli asuransi terhadap untuk kita sendiri. Apabila terjadi apa-apa, perusahaan asuransi akan bayar kita kan. Iya. Ini kebalik nih, orang psikopat nih. Dia malah membeli asuransi untuk orang lain. Karena dia menganalisa orang ini berpotensi mencairkan asuransinya. Iya, kalau dia ugal-ugalan, meninggal, asuransi jiwa kan dia dapat. Gitu. Nah, buat Anda jangan terinspirasi ya dari analogi ini ya. Jangan tiba-tiba Anda jadi psikopat. Jangan, ini kan cuma contoh ya. Iya. Contoh. Analogi gampang ini ya. Sebenarnya gini, bisa juga dipakai untuk aset-aset yang kita beli, Raf. Ada pemain-pemain besar yang melakukan hal yang sama. Contoh dia beli Bitcoin. Iya. Dia takut nih Bitcoinnya jatuh. Dia beli option put untuk Bitcoin. Seandainya harga Bitcoin jatuh, dia putnya profit. Oke. Itu ada teknik yang namanya hedging. Tapi nanti ada penjelasan sendiri tentang hedging. Iya. Oke. Nah, jadi put kayak gitu ya. Nah, tentunya kita jadi begini. Kalau orang beli asuransi, mana yang lebih besar? Biaya asuransi atau uang yang akan dia terima apabila asuransinya cair? Saya tanya. Uangnya akan diterima? Tentu. Jadi misalnya kita beli asuransi 1 juta. Iya. Beli asuransi. Untuk saya nih yang terlihat ugal-ugalan, kamu beli asuransi, kamu mengeluarkan uang 1 juta. 1 juta. Tapi apabila Saya kena ugal-ugalan kecelakaan akhirnya jatuh. ya kan, berarti asuransi akan cair nih. Iya. Tentu cairnya nggak mungkin 1 juta nih. Iya dong. Biasanya jauh lebih besar. Katakanlah 100 juta. Berarti kan yang dapat 100 juta kamu Saya. nih. Nah biasanya berarti orang yang taruh uang di asuransi lebih kecil, tapi profitnya bisa lebih besar. Ini buat orang-orang yang tidak mau leverage lebih besar, mereka masuk ke option. Oke. Ada tapinya. Tapinya. Asuransi ini punya rentan waktu. Seandainya nih asuransi selama 1 tahun. Iya. Memberi asuransi ke saya. Kalau selama 1 tahun ternyata Jili itu orangnya nggak ugal-ugalan nih. Saya ada safety riding. Nggak jatuh nih. Kamu udah doa-doa Tuhan tolong buat dia celaka gitu ya. Tidak celaka-celaka ya. Iya. Saya ternyata yang lebih amal ibadah saya lebih baik gitu ya. Saya tidak celaka. Aman. Berarti uang kan ini periode asuransinya kan 1 tahun. Iya. Selama 1 tahun tidak celaka. Berarti uang asuransi yang kamu bayarkan hangus atau tidak? Hangus dong. Hangus dong. Karena rentan waktu. Karena rentang waktunya habis, ternyata tidak celaka, tidak ada yang dibayarkan. Option tuh kayak gitu. Makanya orang kalau transaksi option ada waktunya. Waktunya habis, posisi kalian habis, kalian rugi. Oke. Makanya orang kalau transaksi option, binary option nih, khususnya ya. Jutaan orang bahkan tidak menyadari. Mereka tuh ada yang ambil 1 menit, 1 hari, pokoknya tergantung lah ya. Yang pasti ada periodik waktu tertentu, batasan waktu tertentu. Apabila dia habis, Anda rugi uangnya. Itu untuk put. Oke, sebelum kita jelaskan tentang binary option itu, tapi ini put. Nah, ada kan yang kedua untuk call. Iya. Berarti untuk harga naik nih. Nah, analogi harga naik tuh kayak gini, Bung. Ada rumah nih. Nah, Anda penjual rumah. Iya. Sekarang kebalik saya yang jadi toko psikopat ini ya. Anda penjual rumah. Rumah yang Anda jual 1 miliar. Iya. Anda perumahan nih. Perumahan penjual rumah. Iya. Rafael Residen. Katakanlah ya. 1 miliar nih rumahnya. Nah, pada saat mau rumahnya dijual, ya, saya mau beli rumahnya, tapi saya nggak mau bayar 1 miliar. Saya pikir, tunggu aja deh, kayaknya harganya bakal naik nih gitu. Tapi kalau tunggu harganya naik, berarti harga rumahnya udah bukan 1 miliar dong. Iya dong. Bisa-bisa harganya lebih dari 1. Misalnya 1,5 M gitu, 1,5 miliar gitu, udah naik 50%. Iya. Berarti kalau saya nanti mau beli pada saat 1,5 M, yang harus saya bayar kan bukan 1 miliar. Iya. Sudah 1,5 M. Iya dong, ini nggak perlu dijelaskan ya, bodoh amat kalau nggak mengerti ya. Tentunya harganya udah naik. Iya. Teknik saya
untuk mendapatkan harga tetap 1 miliar bagaimana? Gimana tuh? Saya DP. Jadi saya ke perumahan. Raf, DP dulu 1 juta. Katakanlah ya, Iya. walaupun tidak ada ya rumah 1 Nggak miliar mungkin. DP 1 juta. Ini contoh. Ada kayaknya. Kan psikopat. Kan contoh psikopat ya kan? Psikopat. Iya, iya. DP 1 juta. Ya kan? Ke Anda. Yap. Oke. Berarti kalau saya DP 1 juta, saya punya hak kan untuk membeli rumah itu 1 miliar. Iya dong. Seandainya rumah itu terbang ke 2 miliar. miliar. Ya kan? Terus saya datang. Raf, saya mau beli, saya mau lunasi sisa dari pembayaran saya. Kan DP Iya, baru. DP. Berarti kan ada sisa pembayaran. Yap. Yang saya tambahkan kan hanya 999. Iya, 99 juta. Iya kan? Iya, iya. Sisa dari selisih tadi dong. Iya. Harganya udah 2M. Hmm. Hanya 999 yang saya bayar. Oke? Oke. Saya nggak perlu bayar 2M. Iya dong. Terus kamu bilang, oh Pak ini udah dong. Nggak bisa, saya udah DP. Nggak bisa nih, saya udah DP. Saya punya hak di harga 1 miliar. Oke. Oke? Jadi saya tetap akan membayar hanya 1 1 miliar. miliar. Tapi saya punya rumah yang sudah harga 2M. Saya jual lah rumah saya ke orang lain gitu. Iya, iya. 2M. Iya. Katakanlah 1M setengah gitu. 1,5M. Berarti saya profit tidak? Profit dong. Profitnya berapa? 500. Ya itu. Kalau saya jual 2M, saya profit 2M. Tapi Psycho modal, banget nih ya. modal saya berapa? 1 1 juta. Jadi saya 1 juta pinjamin, saya DP 1 juta. DP 1 juta. Saya lihat nih rumahnya naik. Saya pikir, oh gimana cari uang. Bayar selisihnya. Bayar selisihnya karena tiba-tiba, karena udah ada orang yang mau cari. Iya, Saya iya. mau beli rumahnya 2M. Saya cari, saya lunasin, saya jual. Oh, oke. Gitu. Tapi, nah kayak tadi ada tapinya. Kalau saya DP, DP ini kan di mana-mana Bapak Ibu kalau mau DP, kalian semua kok Bapak Ibu ya, formal banget kayak di private community. Kalau di kebawaan ya, kalau di private community saya tuh manggil mereka Bapak Ibu gitu. Walaupun sapaan akrab yang kita bangun adalah Bang ya. Bang Jil, Bang itu, Bang ini, Mbak itu. Nah, walaupun ya DP saya itu punya rentan waktu, Raf. Kan namanya DP. Iya dong. Kalau masa saya DP Uang depan. Bung Rafa, saya kalau mau bayar, kan kamu telepon nih, Bung Jil, kapan mau lunasi rumahnya? Saya nanti lunasi kalau udah 2M. Nggak mungkin kayak gitu dong, kan. nggak mungkin. DP-nya ada batas waktu nih. Iya. Kalau batas waktunya habis, DP-nya Hangus. hangus. Jadi sama halnya dengan yang tadi put untuk harga turun, kalau naik, ya itu call untuk harga naik, sama itu DP-nya punya limitasi waktu. Oke. Jadi kerugian kita hanyalah limitasi waktu, tapi modal yang kita berikan kecil sekali. Oke. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan besar dengan modal yang kecil. Itulah binary option yang sebenarnya. Bukan. Nah. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan 1.000 US dollar sehari tanpa meninggalkan rumah. Ini nih Bung, kok bisa gitu? Yang sebelah yang kasus pada, wah murah banget gitu. Ya. Dia kalau misalnya saya melihat malahan jatuhnya promosinya ke arah kripto, tapi padahal binary option. Jadi gini. Itu pertanyaan yang sangat menarik karena banyak orang yang bertanya ke saya juga tentang kasus itu ya. Jadi begini. Binary option ini jenis transaksi. Oke. Jadi futures itu jenis transaksi, spot jenis transaksi, binary option jenis transaksi. Jadi bisa kita bertransaksi kripto, bisa kita bertransaksi forex, bisa kita bertransaksi emas bahkan, apapun itu menggunakan binary option. Oke. Jadi kalau si yang orang sudah di penjara itu ya dia itu tahu kan? Nggak tahu ya? Wah, masa nggak tahu gitu ya? Murah banget. Tapi 700 juta. Wah, murah banget. Banget, IKN. 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 Nah, Iya. IKNDS. Iya. Indrakens. Indrakens. Berarti ya Kens. Nah, yang dia promosikan yang menjadi permasalahan utamanya dia bukan jenis, bukan juga produk. Ya, misalnya jenisnya binary option, produknya kripto. Bukan itu. Yang menjadi permasalahannya adalah exchange-nya tidak terdaftar di Indonesia dan bahkan nggak tahu di mana gitu Nah, sumbernya. Nah,
Jadi yang menjadi masalah sebenarnya ini banyak orang akhirnya menjadi skeptis kan Iya tentang dong. binary option. Bukan, binary option tuh nggak ada yang salah. Ada sih si yang bikin komunitas di sebelah, dia bilang binary option lah. Kamu pinter tapi kayaknya menjuruskan orang untuk transaksi kripto doang gitu. Enggak. Kalau mentor yang baik tuh ngajari semua isi dari pasar modal, mitigasi resikonya, jenisnya dan segala macam, bukan ngarahin ke kripto doang. Nah, tapi yang terjadi kasus kemarin, yang permasalahan adalah exchange-nya atau brokernya atau brokernya exchange-nya yang Binomo ya. Iya, Binomo. Quotex, mereka semua itu tidak punya izin. Oh, oke. Kalau tidak punya izin, resikonya apa? Resiko kan tadi, kalau misalnya kita membeli asuransi ada batas waktu. Kalau kita membeli yang tadi rumah, DP ada batas waktu. Nah, kalau tidak berizin, bisa-bisa mereka bandar, bisa-bisa mereka hanya mengatur harga. Sehingga batas waktunya sudah habis, Anda tidak kena harga yang sudah dianalisa. Oke. Ada penjelasan dan video sendiri tentang exchange, tapi itu seperti itu. Oke. Dan itu sesuatu hal yang tidak dipahami oleh sebagian orang yang sudah terkena kasus itu, Bung. Banyak. Sangat disayangkan sehingga mereka menjadi seorang yang skeptis. Jadi gini ya. Ini kata seperti itu, gini. Kita buka private community nih. Makanya saya selalu bangga dengan private community saya karena satu, kita tidak scam. Saya ngajar dengan niatan saya, dengan passion saya, dan memang kalau yang kenal saya di kota saya memang orang yang sangat dikenal sebagai seorang akademisi. Bukan akademisi formal akademisi masuk ke kampus, artinya saya banyak melatih banyak orang, termasuk melatih para akademisi. Gitu ya. Jadi saya memang passion mengajar karena memang keturunan saya ya. Jadi beberapa keturunan saya dari orang tua saya, luhur saya seorang pengajar. Nah, artinya saya memang benar-benar memberikan sebuah pengetahuan. Oke. Tapi di private community kita memberikan biaya berbayar. Oke. Kenapa? Karena ya tentunya ada biaya operasional dong. Betul. Editing, ini lampu segala macam semuanya itu ada ya biaya operasionalnya. Ada orang yang ngedit gitu. Mereka nggak mungkin saya kasih makan dengan motivasi gitu ya. Tidak mungkin. Tentu dengan uang ya. Jadi masa saya kamu bang saya lapar. Kamu harus semangat. Tidak. Cuma dikasih motivasi dibayar dong gitu ya gitu. Nah, jadi private community kita berbayar. Iya. Oke. Nah, arah saya nih mau bahas tentang ini. Arah saya begini. Anda yang rugi-rugi kan tadi bilang banyak orang masuk rugi di binary, banyak orang masuk rugi di option di kripto, rugi di futures, rugi di apa. Karena kan rugi rata-rata tuh puluhan sampai ratusan juta. Iya. Anda rugi puluhan sampai ratusan juta rela. Tapi masuk di private community berbayar, jangan ke tempat saya, ke tempat manapun ya. Ke tempat saya harganya kemarin kita buka 1.800.000. Sekarang kalau kita mau buka lagi supaya kita seleksinya lebih ketat lagi, kualitasnya lebih bagus lagi, kita akan buka dengan harga yang lebih mahal. Betul. Oke, nantilah itu bahasnya pembahasan yang lain. Artinya intinya harga seperti itu tetap masih jauh di bawah dari kerugian yang akan kalian dapat. Tapi orang-orang seperti kalian memilih, ya udah saya rugi aja di pasar. Belajar main-main gitu rugi-rugi banyak, ujungnya apa tadi? Skeptis. Padahal tinggal buang uang aja, investasi leher ke atas, kalian sisihkan uang. Di konten sebelumnya saya sudah jelaskan tentang money management. Nggak usah ke tempat saya, ke tempat manapun, oke? Seperti setidaknya itu. kalian belajar, dimentori dong. Tujuan utamanya itu. Dimentori. Nah kalau misalnya cuma dimentori doang, tapi nggak ada istilahnya temen ya. Kalau misalnya seperti ini nih, cuma saya sama Bung aja gitu. Nggak mungkin dong saya setiap hari, bung, setiap saat, bung gitu. Terpaksa, bukan terpaksa, harusnya ada seorang teman yang bisa kita berdiskusi bareng. Nah makanya kalian harus tergabung dalam komunitas. Bebas ya komunitas mana, mau komunitas private community kita atau kemana gitu. Yang penting komunitas. Ya udahlah ya Bung, segitu aja. Jadi intinya seperti itu. Dan itulah inti dari video ini, yaitu penjelasan tentang jenis transaksi di pasar modal, khususnya di binary option. Nah, inilah video ketiga ya. Ya, ini video ketiga. Pertama tentang jenis transaksi di apa? Spot. Yang kedua di futures. Yang ketiga di option. Nah, kalau baru datang ke video ketiga ini, cari episode yang kedua sama yang pertama. Tentang bukan episode nomor ya, tapi episode tentang jenis transaksi di pasar modal. Yang tadi yang futures sama yang spot. Jangan di skip ya. Iya. Jangan loncat-loncat. Oke lah. Sekian untuk series kali ini, episode kali ya masih ada. Sekian untuk episode kali ini. See you in the next video. Bye-bye. Together in growth, together in growth. Together in growth.
referensi untuk membaca sebenarnya gini gue itu apakah dari yang mana, apakah titik awalnya itu Mari bergabung bersama.